Sejarah singkat Batalion Kavaleri 6 Serbu. Batalion Kavaleri 6 Serbu periode 1953 sampai dengan 1955 adalah periode pembentukan, walaupun tahun 1953 sampai dengan 1954 belum diresmikan sebagai satu kesatuan di Komando Teritorium 1. Periode 1956 sampai dengan 1959 adalah periode pelangsungan, di mana pada tahun ini kesatuan menghadapi pemberontakan OPP, OSM, dan Dewan Gajah. Periode 1960 sampai dengan 1963 adalah periode pembangunan, di mana persoalan yang dihadapi adalah pemberontakan DITI serta sisa-sisa OSM dan PRRI. Periode 1963 sampai dengan 1965 adalah periode pembangunan, tapi kegiatan Yonkav 6 Kodam 2 Bukit Barisan pada periode ini ditujukan pada pengganyangan Malaysia. Periode 1966 sampai dengan sekarang adalah periode pembangunan dan pengabdian, yang mana pada periode ini kegiatan Yonkav 6 ditujukan pada penumpasan G30 SPKI serta sisa-sisa gerakan politiknya, dan mengambil bagian dalam peningkatan produksi pangan yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kita kenal 4 periode bagian besar, yaitu periode pembentukan, pelangsungan, pembangunan, serta periode penugasan dan pengabdian kepada negara yang dilakukan sampai dengan sekarang. Dalam periode pembangunan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Kegiatan DITI, pengganyangan Malaysia menghadapi G30 SPKI. Riwayat dari kesatuan ini berbeda dengan kesatuan lain, terutama masa pembentukan dan cara terbentuknya. Kalau kesatuan lain dibentuk berdasarkan rangka organisasi yang telah direncanakan, diisi personil, diresmikan dengan suatu keputusan, baru melaksanakan tugas yang dibebankan pada kesatuan. Yonkav 6 ini diresmikan berdirinya setelah mengalami masa penggemblengan dan pembajaan dalam daerah operasi, baik di daerah teritorium 1 ini sendiri maupun ke daerah teritorium lainnya. Keadaan di Sumatera pada sekitar tahun 1952 sebenarnya telah ada kendaraan berlapis baja hasil penyerahan Belanda yang disimpan di Dam-Dam dan DPLAD. Walaupun demikian, secara organisasi belum ada kesatuan berlapis baja. Tahun 1953 di Padang terdapat 1 eskadron berlapis baja. Eskadron berlapis baja di Padang ini merupakan kesatuan inti dari eskadron yang akan lahir di Komando Teritorium 1 pada bulan Maret 1953. Berdasarkan perintah Kasat, maka dikirimlah 1 tim kavaleri yang ditugaskan untuk mengadakan tes ke arah kemungkinan pembentukan eskadron pengintai ringan kavaleri di daerah Komando Teritorium 1. Pada tanggal 15 Maret 1953, tim tersebut sampailah di Medan yang dipimpin oleh Kapten R. Lukito S. NRP 13767 dengan anggota sebagai berikut: Letnan 2 Askar Sarif, Peltu Sukardi, Peltu Hadi Sumekto, Sersan Mayor Hasan Basri, Sersan Mayor Abdul Jalil, Sersan Mayor Samsudin Lubis, Letnan 2 Sutisna, Peltu Yusuf Patma, dan Sersan Indro Suyatno. Tetapi Letnan 2 Sutisna, Peltu Yusuf Patma, dan Sersan Indro Suyatno pada tanggal 13 Mei 1953 ditarik kembali ke Inspektorat Kavaleri di Bandung sehingga tinggal 8 orang. Dan inilah cikal bakal kesatuan Yonkav 6 Serbu. Pada Oktober 1953, eskadron berlapis baja yang ada di Padang digabung menjadi satu dengan eskadron pengintai ringan ini dan ikut dalam operasi penumpasan DITI. Pada tanggal 18 Agustus 1954, berdasarkan keputusan Panglima Teritorium 1 Kolonel M. Simbolon nomor 0134 PTTI KPTS 1954 tanggal 8 April 1954, secara resmi dibentuklah Eskadron 5 Pengintai Ringan Komando Teritorium 1 dengan Komandan Eskadron Kapten R. Lukito S.
Maka pada tanggal 18 Agustus 1954 sebagai lahirnya Eskadron 5, kita peringati setiap tanggal 18 Agustus sebagai ulang tahun Yonkav 6 Serbu. Dengan diresmikan Eskadron Kavaleri 5, bukan berarti susunan organisasi, material maupun personil telah sempurna, tapi masih membutuhkan penyempurnaan yang terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Riwayat pembentukan Eskadron Kavaleri 5 Pengintai Ringan Komando Teritorium 1 leburan dari Eskadron Berlapis Baja dari Padang dan Sumatera Timur berdasarkan skep Panglima Teritorium 1 nomor 034 PTT KPTS 1954 tanggal 8 April 1954. Eskadron Kavaleri Pengintai Ringan Komando Teritorium 1 menjadi Batalion Kavaleri 6 berdasarkan skep Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan nomor KPTS 0185 5 Romawi 1957 tanggal 23 Mei 1957. Yonkav 6 menjadi Yonkav 6 Intai berdasarkan skep Kasat nomor skep 208 3 Romawi 1975 tanggal 4 Maret 1975. Yonkav 6 Intai menjadi Yonkav 6 Serbu berdasarkan skep Kasat nomor skep 459 8 Romawi 1980 tanggal 26 Agustus 1980. Riwayat penugasan Operasi Penumpasan Pemberontakan DITII di Aceh tanggal 20 September 1953. Operasi Sabta Marga Dewan Gajah tanggal 27 Desember 1956. Operasi Penumpasan Kahar Muzakar Daerah Teritorium 7 Sulawesi Selatan tahun 1953. Operasi Pengamanan Daerah di Prapat tahun 1957. Operasi Tegas Tertib di Pematang Siantar tanggal 28 Desember 1957. Operasi Sabta Marga di daerah Saran Jaya Hilir, Pangkalan Berandan, tanggal 3 April 1958. Operasi Panter 1 di daerah Pangkalan 4, Padang Sidempuan, tanggal 7 November 1959. Operasi Penghancuran Sisa PRRI di Aceh tahun 1960 sampai dengan 1963. Operasi Penghadangan dalam rangka pemberantasan OSM di daerah SO21B daerah Pangkalan 2, Pangkalan Berandan, tanggal 7 Juli 1960. Operasi Pengamanan Kota Medan dalam rangka meningkatkan konfrontasi dengan Malaysia Agustus 1963 sampai dengan September 1964. Operasi Pengamanan di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Timur dalam rangka penumpasan G30 SPKI September 1965. Operasi Seroja di Timur Timur BP Brigif 7 tanggal 1 Januari 1977 sampai dengan 13 Februari 1978. Operasi Seroja di Timur Timur BP Pangkodahan Timur Timur tanggal 7 Juli 1978 sampai dengan 15 Agustus 1979. Operasi Bakti 6 di Timur Timur BP Pangkoops Timur Timur tanggal 15 Mei 1985 sampai dengan 13 Mei 1986. Pengamanan objek vital di Lok Simawe Aceh tanggal 23 Agustus 1999 sampai dengan 3 Juni 2000. Operasi Pemulihan Keamanan Nanggur Aceh Darussalam sebagai satuan pemukul 1 peleton tank tanggal 9 Oktober 2002 sampai dengan 9 Agustus 2003. Operasi Imbangan di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Nanggur Aceh Darussalam tanggal 30 September 2002 sampai dengan 29 Desember 2005. Operasi Kemanusiaan Bencana Alam Tsunami Provinsi Nanggur Aceh Darussalam tahun 2005.